3, 2, 1. Jujur pribadi ya, ini karena memang kemauan dari awal. Saya tidak pernah dipaksa oleh orang tua saya itu sekolah di mana saja. Silahkan sekolah di mana saja. Tapi kenapa saya tertarik ke Purba dan apa yang membuat saya betah di sana itu? Karena saya melihat, oh di sana itu ternyata santrinya banyak. Walaupun saya dulu itu tidak tahu belajar di sana itu belajar seperti apa dan bagaimana. Dan kenapa saya itu tertarik? Ya karena memang itu dari awal tuh dorongan hati, dorongan kemauan saya untuk belajar di Purba Mustofawiyah. Nah, sehingga dengan teman-teman yang sangat banyak berbagai daerah, itu membuat saya betah di sana. Awalnya itu pertama kali lihat karena orang tua Viva dari sana. Jadi kalau lihat dari pinggir jalan itu unik dan sangat mewah ya. Kalau dari segi bangunannya, jadi dalam hati kita tuh pesantren ini kayak masya Allah banget gitu. Untuk ragu atau enggaknya, alhamdulillah enggak ragu. Karena kenapa? Satu, ada memang kemauan dari diri sendiri. Yang kedua, memang sangat ada dorongan dari orang tua. Saya sebenarnya alumni Gontor. Ya sebenarnya saya banyak menghabisin waktu di Lopo sih sebenarnya, di warung-warung dan juru jahit. Ya tapi apapun itu, bagi saya tempat terbaik setelah surga itu Mustofawiyah. Sampai di Purba itu seorang diri, tidak ada siapapun, tidak ada saudara juga di sana. Terus orang yang bukan memahami bahasa Mandailing pula. Jadi ya kadang-kadang menangis sendiri. Kadang-kadang waktu nelpon juga suka menangis seperti itu. Saya ke Mustofawiyah itu setelah menyelesaikan senamiyah. A few moments later. Dan saya merasakan Islam itu masih kental di sana. Itu. 2,000 years later. Sebenarnya dari saya kecil saya udah sering mendengar nama Mustofawiyah Purba Baru. Tapi karena izin orang tua belum dapat, makanya sebelum masuk Purba itu saya dimasukkan ke SMP dulu. Katanya biar badannya besar dulu. Ada satu kenangan yang gak bisa saya lupain pas di Purba, yaitu di saat kita subuh-subuh dibangunin tengah malam buat tahajud, disiram segala macam lah kan, ya at least-nya tetap bangun juga walaupun beratnya bangun. Di Makom saya itu biasa, kalau nggak di lokal itu di Makom. Ya biasa saya tuh baca 5 juz 10 juz di Makom. So, dan sekarang saya nggak bisa menghabiskan waktu lagi di sana. Ada ya kenangan paling berbekas itu Muzakaro ya, ke pondok abang ini, ke pondok ini, habis sama ini itu sih yang paling berkesan. Ada balik lagi kepada guru kita tercinta ya, terutama saya ingat saya ingat sekali apa kata pesan dari Ayahanda Mahmudin Pasaribu, tidak ada yang sulit di atas dunia ini kecuali kemauan. Itulah yang terkadang ketika kita mungkin lagi kurang semangat, kata-kata itu yang biasanya saya tulis di buku kuliah atau di muqarrar di depan atau di belakang, itulah menjadi motivasi kita. Dan sebenarnya nggak hanya itu, masih banyak lagi motivasi dari guru-guru kita bagaimana menjadi insan yang berguna di dunia wal akhirah dan menjadi sukses dunia dan akhirat. Ketika bisa merasakan keindahan bersama-sama teman-teman satu daerah, terus kebersamaan bersama para guru-guru, bisa mengikuti setiap kajian para guru-guru. Begitu eratnya kasih sayang seorang guru kepada kita, sehingga guru-guru itu menganggap kita bukan hanya sekedar seorang murid, tapi kita dianggap sebagai seorang anak dan diperlakukan tidak berbeda dengan anak kandungnya. Waktu itu pas Ayahanda Mukmin Hasibuan wafat. Jadi seketika itu langit mendung, hujan deras, saya pun ikut sedih. Sampai sekarang masih teringat sama beliau. Manusia paling kocak di kampus Mesir itu ada dua. Satunya Bang Hombing,
Satunya Adi. Ya bagi saya orang terkocak tetap Bahrul di Legend. Karena bagaimanapun mau dunia ini gimana dia tetap mudir. Hombing. Bang Hombing. Mr. Hombi. Ada Agil, ada Raju, ada Bang Hombing, yang kalau nggak ada mereka itu rasanya hampa sekali Kamus Mesir. Oh, Masya Allah. Al-Fatihah untuk guru kita Ibunda Hana Chaniago. Beliau adalah sosok inspirasi kami, khususnya Fatayat di Purba. Karena kenapa? Menjadi seorang wanita itu kita nggak boleh lemah. Nggak boleh lemah, tapi harus lembut. Seperti itu. Pandai-pandailah berkehidupan. Apa kata ibu itu? Menjadi seseorang wanita, jangan menjadi pemain, tapi menjadilah penentu. Sosok yang karismatik, alim, dan suri tauladan bagi seluruh santri Mustofawiyah pokoknya. Al-Fatihah untuk beliau. Ya saya sebenarnya banyak dekat sama guru, apalagi sama beliau. Pas beliau wafat pun saya ikut memandikan beliau. Dan saya keilmuan beliau sangat luas ya. Apalagi beliau itu bukan alumni Timur Tengah, beliau hanya mondok, tapi wawasan dan bacaan beliau sangat luas. Seorang guru yang memiliki kesabaran dan keikhlasan yang sangat luar biasa sekali, terutama dalam menghadapi seluruh santri-santri, sekian ribu santri. Dan Masya Allah sekali, beliau sangat berkesan bagi saya pribadi khususnya. Yang saya lihat daripada beliau, kegigihan, disiplin, menghargai waktu itu. Dan ahwal beliau itu yang bercerita, bukan beliau yang memaksa kita untuk belajar, untuk disiplin, tidak. Hal beliau itu yang bercerita. Beliau itu bagi saya itu bukan hanya sekedar seorang guru pesantren, tapi beliau itu lebih dari seorang ayah yang mengajarkan anaknya bagaimana tentang menjalani kehidupan, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini ke depannya dengan baik, dan mengajarkan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Ada sebuah langkah kecil saat pagi berhembus, dengan koko yang tersemat di antara sesak pondok-pondok kecil. Di sanalah kita memulai perjalanan, menjadi diri yang tak pernah tahu akan kemana, namun yakin bahwa semua ini adalah awal. Di antara dinding dan papan tulis, kita mengukir mimpi, mengukir tawa dan harapan, menjemput kita menuju hari baru. Semua datang dengan kisah dan pelajaran, membuka mata kami yang masih hijau tentang dunia, tentang hidup, tentang jalan panjang yang tak selalu mulus, namun selalu penuh makna. Hari-hari berlalu, dan di balik pokok itu tumbuh jiwa-jiwa yang semakin mengerti bahwa perjalanan itu tak hanya soal nilai. Waktu pun berlalu, Mustofawiyah menjadi masa lalu, namun jejaknya tetap ada, terbawa dalam tiap langkah ke gerbang baru, gerbang yang lebih besar, di mana mimpi-mimpi itu digantung lebih tinggi. Di negeri yang jauh, kita datang sebagai wajah asing. Namun di sini, kita menemukan rumah. Bukan dari dinding, tapi dari senyuman. Kamus Mesir, tempat kita menganyam mimpi, menuntun tangan satu sama lain saat dunia luar terasa begitu luas dan dingin. Di sini kita belajar bukan hanya dari buku, tapi dari perbedaan, mengajarkan kita untuk mendengar dan berbicara dengan hati yang terbuka. Ada tawa di sela-sela kita, tak jarang ada juga duka di antara kita. Namun kita tetap bertahan,
Karena kita tahu ini bukan hanya soal kamus. Ini tentang ketenangan yang akan kita bawa selamanya. Pertemuan demi pertemuan, malam yang dihabiskan bersama dengan secangkir kopi dan obrolan ringan. Kita berbagi cerita tentang tanah air yang jauh dan tentang impian yang suatu hari nanti akan kita wujudkan. Di sini kita tumbuh bersama. Kamus Mesir bukan hanya tempat berkumpul, tapi ruang di mana kita akan menemukan keluarga kedua. Keluarga yang tak akan pernah terlupakan, walau waktu berlalu dan jarak memisahkan. Di negeri asing ini, kita meninggalkan jejak, bukan hanya di atas kertas, tapi di hati setiap teman, di dalam kenangan yang akan kita bawa pulang untuk selamanya. Pulanglah, wahai sang pengembara, berjuta langkah telah kau tempuh di negeri keramat ini. Untuk kakak-kakak dan abang-abang yang mau alatul, semoga ilmu yang didapatkan di Al-Azharul Syarif atau dimanapun itu bermanfaat, berkah dunia akhirat, dan semoga menjadi wasilah najah sukses di dunia wal akhirah. Ya, semoga yang alumni bisa memperhatikan guru-guru kita. Kalau tidak memperhatikan pun paling tidak anak-anak guru kita diperhatikan, baik dari segi pendidikannya, pekerjaannya, karena kita kalau membantu duit seberapa lah, paling tidak yang bisa bantu, kita bantu anaknya dan anaknya bantu keluarga guru-guru kita. Kakak-kakak, abang-abang yang bentar lagi mau pulang ke Indonesia, jangan pernah lupakan pesan Ayahanda Mahmudin Pasaribu. Dimanapun kalian berada, jadilah bermanfaat dan jadilah Muhammad. Untuk kakak-kakak, abang-abang yang mau alatul, yang mau LC, semoga bisa mengembangkan ilmunya di tanah air. Mudah-mudahan bisa membawa nama Azhar ya menjadi istilahnya wazir ya bagi Azhar insyaallah di Indonesia nanti, dan mudah-mudahan ilmunya berkah.